Haleluya, aku mau bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatannya yang ajaib. Allah itu pengasih dan penyayang. Penyelamatannya diberikan melalui penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaan yang senantiasa mencukupkan pada waktu lalu, saat ini, maupun di masa depan. Jemaat yang dikasihi Kristus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini berlangsung di dalam satu nama yang penuh kuasa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Silakan duduk. Di atas punggung bukit yang meranggas, dalam rekah langit cerah, para murid terpana menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Malaikat menyapa, mengingatkan mereka akan panggilan mulia. Menjadi pewarta cinta Allah bagi dunia, mulai dari lingkar sendiri. Kini, setiap kita pun dipanggil dengan tugas panggilan yang serupa. Menghadirkan kabar sukacita melalui keseharian laku hidup kita.
Kita sadar belum sempurna dalam mewujudkan firman Tuhan melalui kehidupan sehari-hari. Terkadang kita kurang gigih dan tidak setia ketika harus berproses menyuarakan kabar baik melalui hidup kita. Kini saatnya kita datang kepada Allah, mengaku dan menyesal, serta memohon rahmat pengampunannya. Mari berdoa secara pribadi. Tuhan, kami menyadari segala dosa dan kesalahan kami yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Bimbing kami agar kami tidak jatuh dalam dosa yang sama. Dan layakkan kami ya Tuhan untuk terus berjalan di bawah tuntunan Tuhan, serta ampuni kami atas kesalahan yang kami lakukan. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, inilah berita anugerah yang diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 sampai 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai.
Jemaat terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau mengumpulkan kami, Engkau mengajak kami semua untuk bersekutu di dalam ibadah kenaikan Kristus ke surga. Bersama-sama pada hari ini kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mohon kiranya Dikau hadir dalam kuasa Roh Kudus, menolong kami semua, sehingga kami dapat memahami sabda Tuhan dan dapat dalam kuasa Roh Kudus yang sama dikuatkan untuk melakukan setiap firman-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Allah, karena kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, sabda yang hidup, kami berdoa dan percaya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari Ia terangkat, sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan kembali datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Demikian sabda Tuhan.
Bacaan kedua dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian sabda Tuhan. Umat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal yang ke-24 ayat 44 sampai 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jemaat terkasih, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang tekun melakukannya.
perkembangan coronavirus ada baiknya sebagai bentuk kewaspadaan. Tetapi saudara, terus-menerus terpapar informasi, baik yang terpercaya maupun yang tidak, juga dapat membuat kita menjadi lebih mudah takut, lebih mudah panik, lebih mudah cemas dan khawatir. Akibatnya apa, saudara? Akibatnya kita akan berpikir telah terinfeksi COVID-19. Orang sedang sehat-sehat saja, tapi lalu menyamakan sensasi yang dia alami, sensasi tubuh yang dia alami, yang tidak serius sebagai COVID. Merasa tidak enak badan, ya. Tiba-tiba merasa sakit tenggorokan, aduh ini pasti COVID gitu ya. Lalu kemudian batuk dikit COVID, demam sedikit COVID, bersin bahkan itu juga, wah jangan-jangan COVID. Termasuk ini khotbah saya, saudara, juga bicara mengenai COVID, mungkin juga menambah cemas saudara-saudara. Rasa cemas dan takut yang berlebihan, yang menubuh, yang menjadi sensasi seperti sakit, yang dipikirkan itu, saudara, dalam ilmu psikologi disebut psikosomatis. Psikosomatik berasal dari dua kata, yaitu pikiran atau psike dan soma yang artinya tubuh. Ini merupakan kondisi, ini merupakan gangguan karena ketika pikiran mempengaruhi tubuh kita lalu memicu munculnya keluhan fisik tapi nggak punya dan nggak ada penyakitnya. Nah lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi psikosomatik supaya tidak mengena atau menjal pada diri kita? Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang pengidap hipertiroid yang salah satu upaya atau salah satu bagian yang keluar dari sakit itu adalah khawatir atau takut, atau stresornya adalah khawatir dan takut dan lain sebagainya, maka psikosomatis dapat dinetralisir dengan apa ya? Berdoa. Mohon supaya Tuhan memberikan ketenangan. Itu salah satunya. Yang kedua, kita mengakui perasaan takut kita. Lalu mengkomunikasikan ketakutan-ketakutan kita dengan orang-orang terdekat kita. Lalu mencoba beradaptasi dengan keadaan yang saat itu sedang berlangsung. Beradaptasi dengan keadaan atau berdamai dengan situasi, berdamai dengan realita, saudara yang dikasihi Tuhan, itu jugalah yang sebenarnya mestinya dialami oleh para murid dalam teks Injil pada pagi hari ini. Betapa tidak kita membaca sampai pada momen di mana Yesus akan naik ke surga, para murid masih belum bisa beradaptasi dengan situasi di mana Yesus itu tidak hadir untuk menegakkan kerajaan seperti pada zaman dahulu. Di sana kita membaca para murid masih bertanya apakah Yesus mau mendirikan kerajaan Israel, kerajaannya di Israel. Yesus menangkap apa yang menjadi kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, keinginan para murid pada waktu itu, ambisi para murid pada waktu itu. Dan saudara menarik karena dengan penuh kelembutan, dengan lembut tanpa pretensi, tanpa menghakimi, Yesus mengingatkan akan apa yang dulu pernah dia katakan, bahwa anak manusia harus menggenapi semua yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab suci. Dengan penuh kesabaran, dijelaskannya mulai dari kitab Taurat Musa, lalu kemudian kitab nabi-nabi sampai dengan Mazmur. Jadi saudara, para murid ini berada, atau ringkasnya itu para murid itu seakan-akan dalam kelas katekisasi khusus begitu ya. Lalu menarik karena kemudian di sana di ujung pembelajaran yang disampaikan oleh Yesus dikatakan bahwa Yesus berhasil membuka pikiran para murid untuk mengerti isi kitab suci. Saudara, ada berbagai macam motivasi, ada berbagai macam ambisi, impian, ketakutan ketika
murid-murid itu mengikut Yesus. Motivasinya macam-macam. Salah satu yang paling tebal kita tangkap adalah mereka rindu Israel, bangsanya itu tidak lagi dijajah oleh kekaisaran Romawi, dan lalu Yesus itu digadang-gadang sebagai Daud yang kedua yang akan mendirikan kerajaan Israel, yang akan berperang, mengangkat pedang, dan kemudian melawan emporium atau kekaisaran Romawi. Itu yang ada dalam bayangan awal mereka ketika mengikut Yesus. Bagi para murid perdana, mereka menaruh pengharapan yang besar. Yesus menjadi Daud kedua. Yesus menjadi Mesias yang akan memenuhi harapan-harapan mereka. Mereka sebagai bangsa yang teraniaya, terjajah karena kekaisaran Roma. Mereka pengen dibebaskan dari penjajahan. Tidak ada, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gak ada sama sekali dalam benak mereka ketika mereka mengikuti Yesus bahwa Yesus harus menderita, disalibkan, mati. Ini sesuatu yang tidak ada dalam ekspektasi mereka. Mereka punya keinginan, mereka punya impian, mereka punya fantasi dan ambisi yang selama ini menutupi pikiran mereka, sehingga mereka seakan-akan tidak melihat atas apa yang diajarkan oleh Yesus, atas apa yang sudah dipesankan oleh Yesus, atas berbagai hal yang disampaikan dalam karya Yesus. Nah, kita membaca pada pagi hari ini, pikiran mereka dibuka. Yesus menyibakkan apa yang selama ini membelenggu pikiran mereka. Menyibakkan apa yang selama ini membelenggu mata hati mereka. Oh, bukan itu yang dikehendaki Yesus. Oh, bukan itu misi Yesus ke tengah-tengah dunia. Yesus mengatakan, saudaraku, ada tertulis demikian. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ayat 46 sampai 48. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para murid adalah orang-orang yang sederhana. Mereka adalah orang-orang yang mengalami banyak pergolakan dan pergumulan selama hidup mengikuti Yesus. Mereka adalah orang-orang yang mengalami ketakutan dan trauma. Mereka adalah orang-orang yang rapuh, yang bisa dikuasai oleh emosi, ambisi, dan ketakutan mereka sendiri. Bahkan ketika kita membaca dalam teks-teks Injil, mereka pun pernah mengalami ketakutan dan keputusasaan ketika Yesus mati. Tetapi saudara, dalam kesaksian Injil hari ini, mereka diberitakan dipulihkan. Menarik, dipulihkan. Apa yang dipulihkan? Pikiran mereka dibuka. Pikiran yang awalnya berpikir bahwa Yesus akan menegakkan kerajaan dengan mengangkat pedang dan berperang. Pikiran mereka dibuka oleh Yesus. Sehingga mereka kini pun tahu apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan. Kini mereka bersuka cita sekalipun guru mereka, juru selamat dunia, tidak hadir secara fisik menemani perjuangan mereka. Kita membaca, mereka dikatakan kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Kini mereka tekun sehati sepikir. Kini mereka siap untuk memberitakan kesaksian yang mereka alami sendiri tentang siapa Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yerusalem yang dulunya menjadi kota yang mengerikan buat mereka, kini mereka kembali ke tempat di mana mereka sering takut. Yerusalem, tempat mereka mengunci diri, kini menjadi kota yang terbuka.
untuk menjadi tempat awal mereka bersaksi. Yerusalem yang menjadi pusat, yang menjadi epicentrum ketakutan mereka, kini berubah menjadi tujuan awal kabar baik itu diberitakan melalui para murid. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, panggilan kita hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah membawa sukacita Injil, sukacita kabar baik itu di tengah dunia yang sedang ketakutan, di tengah lingkungan di mana kita hidup, di tengah keluarga, tetangga, masyarakat yang mungkin juga masih mengalami berbagai kemelut dan takut akibat pandemi yang dialami saat ini. Sukacita Injil di tengah keluarga harus terus diwujudkan. Di tengah jemaat di mana kita hidup dan berkarya, bahkan di masyarakat di mana kita tinggal. Sukacita Injil bukanlah tentang hidup yang terbebas dari penderitaan, tetapi sukacita Injil adalah hidup sukacita di tengah berbagai kemelut dan penderitaan. Memilih untuk tetap bersukacita di tengah pilihan takut, pilihan khawatir, pilihan cemas, dan berbagai pilihan yang mungkin sedang ada dalam benak kita ketika kita berada dalam dunia yang sedang terpapar wabah ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sukacita Injil bukanlah tentang hidup yang terbebas dari penderitaan, tetapi sukacita yang terus digemakan di tengah-tengah penderitaan. Kenapa? Karena Kristus sudah dan terus menderita bersama kita melalui penderitaannya di atas kayu salib. Kenaikan Kristus ke surga yang kita rayakan, kenaikan Kristus bagi para murid bukan akhir dari kehidupan pelayanan, tetapi menjadi awal sebuah perjalanan baru untuk menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia. Maka kepada kita semua dipanggil untuk mengabarkan sukacita Injil melalui keinginan kita untuk terus berproses, keinginan kita untuk bertekad, untuk hidup berproses dalam relasi-relasi kita. Membangun relasi yang baik di tengah-tengah keluarga itu merupakan bagian tugas kita untuk mengabarkan kabar sukacita. Apalagi di masa pandemi ini di mana keluarga ketemu 24 jam satu hari. Ini menjadi momentum yang baik untuk kita mengeratkan kembali persekutuan kita di tengah keluarga. Menghangatkan kembali kehidupan bersama-sama di tengah keluarga. Mengabarkan Injil sukacita melalui kehidupan dan relasi di tengah keluarga. Keinginan-keinginan kita dan tekad kita untuk hidup berbagi di tengah kekurangan sekalipun. Bersama-sama saudara seiman, bersama-sama masyarakat. Itulah sukacita Injil yang bisa kita bagikan di tengah-tengah dunia. Kenapa? Para murid mulai dari Yerusalem. Mereka mulai dari tempat yang dulu menjadi bagian yang menakutkan bagi mereka, tetapi juga yang sekaligus menjadi tempat yang mereka kenali. Keluarga adalah lingkup yang kita kenal. Keluarga besar, tetangga adalah lingkup yang kita tahu. Dari sanalah sukacita itu dihadirkan. Optimisme itu dimunculkan. Berbagai hal yang baik itu dinampakkan. Maka sebagai bagian dari umat percaya, biarlah kita, saudara-saudara dan saya, terus di dalam tugas kita sebagai murid Kristus, dipanggil untuk bersaksi dengan penuh sukacita. Biarlah melalui saudara dan saya, sukacita Injil dihadirkan. Amin.
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus aku percaya, Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari Gereja Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengingat pengakuan pada baptisan kita seturut dengan nyanyian Kidung Jemaat 280. Mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 280. Saudara, mari kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang makasih, kami bersyukur karena penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami bersama di lingkup GKI Klasi Solo. Kami merayakan ibadah kenaikan Yesus Kristus Juru Selamat kami ke surga. Kami bersyukur untuk waktu di mana kami diperkenan untuk menaikkan syafaat kami. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sebagai bangsa. Tuhan menolong kehidupan bangsa kami yang terus berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong pemerintah yang terus bekerja, berbagai pihak yang terus membantu, juga gerejamu, Gereja Kristen Indonesia di berbagai tempat dan lingkup yang juga terus turut ambil bagian dalam upaya tanggap bencana penanganan COVID-19 ini. Bersertalah dengan kami kiranya ya Allah. Kami berdoa bagi jemaatmu, umatmu di lingkup GKI Klasi Solo ini. Mereka yang sakit maupun dalam masa pemulihan, hadirlah bersama-sama dengan mereka ya Allah. Kiranya Engkau memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami teringat saudara kami, Ibu Endang Yuliani, Ibu Sri Mili, Bapak Handoyo, Bapak Paulus Lim, Jemaat GKI Sangkrah. Kami berdoa bagi Bapak Adi Sunarto, Ibu Waliem, Bapak Heri Kusmanto, Ibu Sri Saino, Ibu Suhardi, Ibu Sinhwa, Ibu Suratmi, Ibu Kamiem dari GKI Sorokenen. Doa kami bagi Ibu Marlina, Ibu Wasilatun, Ibu Inggriani, Bapak Mariono, Ibu Lucianawati, Ibu Sukiyati, Ibu Esther Rani, Ibu Maria Kimiatun, Bapak Simanjuntak, saudara kami dari GKI Masaran. Kami pun bersatu hati berdoa bagi Ibu Lim Swan, Bapak Selamat Samuel, Ibu Sri Sukinah dan Ibu Samini dari GKI Kabangan. Doa kami bagi saudara kami yang sakit di GKI Wonogiri. Kami teringat akan Ibu Juminem, Ibu Trimujiati, Ibu Kristiani Susanti, dan Bapak Widianto. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu di GKI Kartasura yang mengalami sakit dan dalam masa pemulihan. Kami berdoa untuk Bapak Herodion Suparman, Bapak Agus Daryanto, Ibu Sarjimo,
Bapak Yonatan Suparman Harto, juga Saudari Kris, juga saudara kami yang lain. Kiranya kasih sayang Tuhan hadir bagi mereka, memulihkan, menyembuhkan, dan menopang mereka. Keluarga yang merawat, kiranya Tuhan jugalah yang memberikan sukacita, kesabaran, dan kesehatan senantiasa. Doa kami bagi petugas medis, dokter, perawat, semua karyawan rumah sakit yang berjuang sebagai bagian garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Besertalah dengan mereka. Doa kami bagi saudara kami yang dirawat karena virus COVID-19. Besertalah dengan mereka, menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa bagi kehidupan kami beserta keluarga kami masing-masing. Kiranya hadir di sana kehangatan dan cinta kasih Kristus. Kabar baik, kabar sukacita, hal yang positif, biarkanlah terus kami bagi sebagai bagian dari keluarga. Dan biarkanlah itu terus menguar dan keluar menjadi kesaksian yang hidup, di mana kami membagikan kabar sukacita, berita yang menyenangkan, kabar yang gembira, berita yang positif, itu ke tengah-tengah lingkup di mana kami tinggal, dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat, di tempat kerja kami, dan di berbagai tempat di mana Tuhan menghadirkan kami. Inilah syafaat kami ya Allah. Kami menyerahkan doa kami di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pada saat ini, kita diberi kesempatan untuk turut serta dalam menunjang pelayanan yang dilakukan oleh gereja kita masing-masing melalui pengumpulan persembahan. Saudara-saudara semua dapat mengumpulkan persembahan sesuai tata cara yang telah disepakati di lingkungan gereja masing-masing. Nas yang mendasari pengumpulan persembahan kita pada saat ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengumpulkan persembahan sambil menyanyikan PKJ 146.
Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, dikuduskanlah nama-Mu Tuhan untuk selama-lamanya. Pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang telah kami persiapkan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menerima dan Tuhan menguduskan persembahan kami. Pakailah majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, supaya hanya seturut dalam kehendak Tuhan saja. Pakailah tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya harimu dipenuhi dengan berkat Allah, layaknya mentari yang selalu menerangi langit. Kiranya engkau senantiasa memiliki keteguhan hati untuk membentangkan sayap-sayapmu dan terbang, melampaui berbagai masalah hidup yang tengah engkau hadapi. Kiranya masalah-masalah hidupmu semakin berkurang dan berkat-berkatmu terus bertambah. Dan kiranya kebahagiaan yang bersumber dari Allah senantiasa hadir, memasuki pintu rumahmu, mengeratkan kehidupan keluargamu. Amin.